Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah. Kucing merupakan salah satu hewan lucu, dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam Islam. Sebab, merupakan hewan yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing, karena bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Akan tetapi, semua makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini, tentunya mempunyai kegunaannya masing-masing. Seperti halnya dengan kucing, meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini, seperti mencuri ikan di atas meja, atau membuang kotoran, namun, ternyata kucing juga memiliki keistimewaan bagi orang yang memeliharanya, yaitu, akan memperoleh pahala di akhirat nantinya. Lalu apa saja pahala dan kebaikan dalam memelihara kucing? Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, menjadi timbangan kebaikan di akhirat nantinya. Seseorang yang memelihara kucing, ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah, dengan penuh iman kepada Allah, dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka, dengan kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, seperti memberi makan hewan tersebut, dan bahkan membuang kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka, akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang. Anak kecil, yang dalam masa perkembangannya, dikelilingi oleh kucing, maka, dia juga akan menjadi anak berlatih menjadi berempati, dan penuh kasih sayang, serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan. Yakni, memberikan dampak baik atau buruk, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan, seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nantinya. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Mendapat ampunan dan ridho Allah. Dari Syekh Dr. Muhammad Lukman dalam syarahnya, di kitab Adabul Mufrad menyebutkan, jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, seperti kucing supaya nantinya mendapat ampunan dan ridho Allah. Merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan, dan juga minum, pada hewan seperti kucing. Khususnya saat hewan tersebut sedang lapar, dan haus. Sebab, akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing, dan memberi makan tersebut, sudah dijadikan sebagai sedekah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, pada setiap sedekah terhadap makhluk, yang memiliki hati atau jantung yang basah, atau hidup, maka, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim, yang menanam tanaman, atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dosanya diampuni. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis sekalipun, seperti anjing. Kita umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing,
karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Dikisahkan, ada seorang wanita pelacur, melihat seekor anjing di atas sumur, dan hampir mati karena kehausan, lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur itu, lalu diminumkan ke anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Kucing tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang kita ketahui, hewan kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, air merupakan wadah subur pertumbuhan kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman. Karena kucing merupakan hewan yang takut air ini, membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam, karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing, oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis, seperti bangkai, dalam jumlah sedikit ataupun banyak maka, menurut kemudaratan ucapan Nabi adalah kucing tetap bukan hewan najis. Melindungi dari gigitan serangga serta tikus. Di abad ke-13, sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam, berupa kucing, dibuat sebagai ukiran cincin khalifah, seperti patung porselen, dan bahkan sampai mata uang. Dalam dunia sastra pun, para penyair tidak ragu untuk membuat syair pada kucing peliharaannya, yang sudah sangat berjasa, untuk melindungi koleksi buku mereka, dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya. Mempunyai irama serupa zikir kalimah Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Basyat, hidup pada abad ke-10 menceritakan. Pada suatu hari, dia dan sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo, sambil menyantap makan malam, saat kucing melewatinya. Ibnu Basyat memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi, kucing tersebut kembali lagi, dan Basyat memberikan potongan daging kedua. Secara diam-diam Ibnu Basyat mengikuti kucing tersebut, sampai sebuah rumah kumuh, dan dia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lain yang buta kedua matanya. Kejadian tersebut menyentuh hatinya, sampai dia menjadi seorang sufi. Meninggal di tahun 1067. Selain itu juga, terdapat cerita seorang sufi di Irak, bernama Ash-Shibli. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasyaihul Ibad, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Menceritakan, dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar As-Shibli. Konon setelah wafat, hadir dalam mimpi temannya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku, tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Shibli. Sholat tepat pada waktunya, kata Shibli. Bukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali zakat, puasa, dan hajiku, yang menyebabkan dosaku diampuni, lanjut Shibli. Bukan juga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shibli pun heran, kalau semua ibadah yang telah kujalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku, tanya Shibli penasaran. Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu, lantaran engkau telah menolong seekor kucing, yang sedang kedinginan dan kelaparan. Kegiatan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara hewan peliharaan, khususnya kucing, dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut, menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai majikan. Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang pada hewan seperti kucing tersebut. Mendapat ganjaran baik dan surga. Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa surga, sekaligus ganjaran yang baik, sebab berarti kita juga menolong hewan yang sedang menderita karena haus dan lapar tersebut. Air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga sudah menekankan, jika air liur kucing tidaklah najis, dan bahkan air bekas minum kucing, bisa digunakan untuk wudhu, sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Kucing itu tidak najis, dia binatang yang suka berkeliling di rumah, binatang rumahan.
Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kucing sebagai perhiasan rumah tangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat pergi ke Betam daerah di Madinah berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana, namun seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum, lalu berwudu. Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu, maka beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis. Disayang penghuni langit." Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayang penghuni langit." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishshawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.